Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kuliah online kimia dasar, di mana kita sudah sampai di sesi ke-6. Nah, pada sesi ke-6 ini kita akan membahas mengenai sistem periodik. Nah, tabel periodik yaitu sistem pengorganisasian dari unsur-unsur itu pertama kali dibuat oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev dari Rusia pada tahun 1869. Nah, pada saat itu tabel periodik ini disusun berdasarkan peningkatan massa atom. Jadi massa atom yang lebih kecil berada di sebelah kiri terus meningkat ke kanan. Sedangkan pengelompokannya itu didasarkan pada kesamaan sifat kimia. Jadi unsur-unsur dengan sifat kimia yang sama itu dikelompokkan pada satu golongan yang sama. Kemudian tabel periodik ini disempurnakan oleh Moseley pada tahun 1915. Kali ini tidak berdasarkan massa atom tapi berdasarkan nomor atom. Walaupun nomor atom ini ya mirip dengan massa atom ya, cuma nomor atom kan lebih mencerminkan jumlah elektron. Dan kemudian untuk pengelompokannya itu masih tetap menggunakan kemiripan sifat-sifat unsur. Nah, kemudian hal ini disempurnakan lagi di era modern sekarang, di mana standarisasi itu dipegang oleh suatu organisasi internasional di bidang kimia, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), di mana untuk penggolongan atom-atom itu kemudian didasarkan pada jumlah elektron valensi, yaitu jumlah elektron pada kulit terluar atom. Nah, jadi ketika jumlah elektron valensinya 1, dia dikelompokkan pada golongan 1, kalau 2 pada golongan 2, dan seterusnya seperti itu. Nah, pada tabel periodik modern yang saat ini kita gunakan itu terdapat beberapa catatan mengenai tabel periodik tersebut. Yang pertama, unsur-unsur itu dikelompokkan menjadi 16 golongan, yaitu 8 golongan utama dan 8 golongan transisi. Golongan utama itu biasanya diberikan kode A gitu ya. Jadi 1A sampai 8A, dan golongan transisi dari 1B sampai 8B. Nah, ciri khasnya pada golongan utama ini umumnya dia akan membentuk ion tunggal sesuai elektron valensinya gitu. Jadi kalau 1A biasanya plus 1, 2A plus 2, dan seterusnya. Sedangkan pada golongan transisi dia bisa membuat ion itu lebih dari satu jenis gitu ya. Seperti aluminium dan lain-lain, itu seperti besi gitu, Fe gitu ya. Itu dia bisa 2 plus, 3 plus, dan seterusnya. Makanya disebut sebagai golongan transisi. Nah, pada golongan transisi itu juga terdapat 2 deret, yaitu deret lantanida dan deret aktinida. Dinamakan seperti itu karena deret itu mengikuti suatu unsur. Seperti deret lantanida, yaitu sebenarnya unsur-unsur itu berderet setelah lantanum. Sedangkan aktinida dia setelah unsur aktinium. Nah, 8 golongan utama itu berturut-turut adalah golongan alkali, alkali tanah, boron, karbon, nitrogen, oksigen, halogen, dan gas mulia. Pada suhu ruang itu terdapat 2 unsur yang berada dalam kondisi cair, yaitu raksa atau Hg dan bromin atau Br. Jadi dari semua unsur yang sebanyak itu yang kondisinya cair pada suhu ruang cuma 2. Sedangkan yang dalam bentuk gas itu terdapat 11 unsur, yaitu 6 unsur gas mulia dan 5 unsur gas diatomik. Gas diatomik itu maksudnya dia berupa gas tapi dengan konstruksi atomnya itu 2 atom yang berikatan gitu. Berikatan menjadi satu molekul diatomik. Nah, sedangkan unsur-unsur selain yang 11 dan 2 tadi itu pada suhu ruang dia berupa benda padat. Tentu
rata-rata dia tidak berupa unsur atau atom tunggal ya, tapi berada dalam bentuk senyawa berkaitan dengan unsur-unsur yang lain. Nah, pada golongan 1A dan 2A sebenarnya itu adalah golongan unsur-unsur logam, alkali maupun alkali tanah, kecuali hidrogen tentu. Hidrogen ini kan gas diatomik. Jadi hidrogen ini dimasukkan golongan 1A itu karena elektron valensinya 1, cuma sebenarnya dia bukan logam. Jadi kalau kemiripan unsur dengan golongan 1A yang lain itu ya tidak ada sebenarnya, karena dia non logam sedangkan yang lain logam, tapi karena elektron valensinya sama maka dia digolongkan pada satu golongan yang sama. Selanjutnya unsur-unsur tadi itu juga bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis unsur, yaitu unsur logam, metaloid atau semi logam, dan non logam. Nah, logam ini ya kita kenal lah ya, umumnya logam itu kan punya permukaan yang mengkilap, terus juga bersifat sebagai konduktor atau penghantar listrik maupun panas. Selain itu logam itu punya sifat mampu tempa, sehingga dia itu bisa jadi lembaran ya, bisa jadi lembaran tipis seperti itu. Terus juga punya elastisitas yang baik, sehingga punya kemampuan untuk dibentuk. Nah, unsur-unsur logam ini banyak sekali gitu ya di tabel periodik itu. Cuma ada satu catatan bahwa ada satu logam yang pada suhu ruang itu dia tidak berbentuk padat tapi berbentuk cair, yaitu raksa atau Hg. Nah, sedangkan unsur non logam itu ya sebaliknya dari unsur logam. Jadi dia tidak mengkilat, juga tidak mempunyai kemampuan untuk menghantarkan listrik ya. Jadi unsur non logam itu berupa isolator. Nah, sebagian besar unsur non logam itu berada dalam bentuk gas, 11 unsur gas tadi gitu, dengan beberapa unsur yang berupa zat padat, dan ada satu unsur berupa zat cair yaitu bromin. Nah, yang ketiga adalah unsur metaloid atau semi logam. Nah, semi logam di sini tuh dia sebenarnya mempunyai sifat seperti logam maupun non logam. Dia sebenarnya kalau dari segi penampilan itu lebih mirip dengan non logam, jadi tidak mempunyai sifat mengkilat seperti halnya logam. Mampu bentuknya juga tidak bagus, elastisitas juga tidak terlalu baik gitu. Cuma dia punya kemampuan yang dimiliki logam, yaitu sebagai konduktor, walaupun konduktornya tidak sebagus logam gitu. Makanya dia lebih disebut sebagai semi konduktor. Nah, jadi butuh energi tambahan untuk semikonduktor ini menjadi konduktor. Nah, tapi semikonduktor ini sifat yang cukup penting karena saat ini kan semikonduktor banyak digunakan dalam peralatan-peralatan elektronik. Jadi walaupun semi logam ini tidak banyak juga materialnya, tapi dia sangat dibutuhkan dalam kemajuan elektronik yang ada di masa sekarang. Nah, kalau Anda lihat di gambar, unsur-unsur logam itu atau metal itu berupa hijau, itu hijau muda, terus yang non logam biru, sedangkan yang metaloid atau semi logam itu di situ berwarna merah. Nah, jadi yang semi logam atau metaloid itu tidak banyak. Di sini kalau kita lihat dia hanya ada sekitar 8. Itu pun yang paling banyak digunakan juga nggak banyak, mungkin silikon sama germanium saja yang paling terkenal digunakan dalam perangkat-perangkat elektronik sebagai semikonduktor utama. Nah, yang terakhir yang kita pelajari pada sesi ini adalah mengenai konfigurasi elektron. Hal ini penting karena dengan kita memahami cara membuat konfigurasi elektron, kita itu tidak perlu menghafalkan tabel periodik yang sebanyak itu gitu ya. Kita cukup tahu nomor atomnya, kemudian kita bisa menghitung jumlah elektron valensi dari suatu atom tersebut, sehingga kita bisa tahu sebenarnya atom tersebut masuk golongan berapa. Nah, seperti kita ketahui, nomor atom itu menunjukkan jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu atom. Maka dari nomor atom itulah bagaimana kita menyusun konfigurasi elektronnya, yaitu
berapa sih jumlah elektron di setiap kulit. Jadi atom itu dengan jumlah elektron yang berbeda-beda, dia punya jumlah kulit yang berbeda-beda. Makin banyak tentu jumlah kulitnya makin banyak. Misalnya hidrogen yang cuma satu elektronnya, ya tentu kulitnya cuma satu. Terus ada yang kita sebut sebagai subkulit. Jadi di setiap kulit itu ada subkulit yang berbeda-beda. Misalnya kulit pertama itu cuma punya satu subkulit, yaitu S. Kulit 2 punya 2, S sama P. Kulit 3 punya 3, kulit 4 punya 4 gitu. Dan seterusnya. Semakin banyak kulitnya, makin luar gitu, makin terluar kulitnya, maka subkulitnya juga makin banyak, mengikuti jumlahnya. Nah, ini juga menentukan berapa jumlah maksimum elektron di setiap kulit. Jadi untuk kulit pertama itu cuma punya jumlah maksimum elektron 2, kulit 2 8, kulit 3 18, kulit 4 32, kulit 5 60, dan kulit 6 itu 82. Biasanya sih nggak ada. Kulit 6 juga jarang kita temukan, kecuali untuk nomor-nomor atom yang sangat besar yang angkanya ratusan. Nah, untuk subkulit, jadi elektron itu kan semirip tata surya, dia mengelilingi inti atomnya pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, lintasan itu kita sebut sebagai orbital. Nah, pada subkulit itu jumlah orbitalnya itu juga berbeda-beda. Pada subkulit S itu dia cuma punya satu orbital. Terus pada subkulit P dia punya 3, D5, F7, G9, dan H11, dan seterusnya meningkat pakai deret pada bilangan ganjil. Jadi seperti itu, dengan tentu jumlah maksimum elektron yang berbeda-beda untuk masing-masing subkulit. Sedangkan bagaimana sih sebenarnya cara menentukan konfigurasi elektron, itu bisa Anda lihat pada contoh tabel berikut gitu ya. Anda bisa lihat contoh yang pertama, litium, dia punya nomor atom cuma 3. Nah, seperti tadi, maka sebenarnya dia cuma punya itu orbital 2, yaitu di kulit pertama dan kulit kedua. Jadi ada cuma punya 2 kulit gitu ya. Kenapa? Karena kulit pertama itu cuma ada 2 kan maksimum elektronnya, sehingga kalau 3 dia cuma sisa 1. Nah, sisa 1 itu tentu ada di kulit berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat konfigurasi elektronnya adalah 21. 2 di kulit pertama, 1 di kulit kedua. Nah, yang terluar, jumlah elektron terluar atau elektron valensi adalah yang 1, yang terakhir itu. Sehingga litium ini masuk golongan 1A. Terus contoh yang lain adalah kalsium. Dia punya nomor atom 20. Karena punya nomor atom 20, maka dia punya konfigurasi elektron 2882. Nah, berarti elektron valensinya ada 2. Jadi yang harus Anda ingat, walaupun di kulit ketiga itu jumlah maksimum elektron yang bisa ditampung itu 18, ya nggak selalu dimaksimalkan 18, nggak seperti itu. Jadi tergantung, tapi pasti tidak turun drastis gitu ya. Jadi ibaratnya yang pertama 2, yang kedua ya bisa 2 juga, tapi kalau setelah 2 8, maka berikutnya bisa 8, bisa 2, bisa turun. Tapi kalau 2 8 18, maka yang berikutnya tidak bisa langsung 2, itu tidak utuh namanya gitu. Ya boleh itu sisa, tapi gitu. Tapi dia akan mengikuti alur 2 8 18 misalnya. Dia bisa 18 lagi, bisa naik ke 32, bisa turun ke 8, tapi tidak turun langsung ke 2 seperti itu. Jadi itu cara menentukan konfigurasi elektron. Anda bisa pelajari lebih lanjut ya dari contoh-contoh yang ada, juga dari uraian materi yang ada di aplikasi Edlink itu gitu ya. Di situ Anda bisa pelajari lebih detail. Nah, sedangkan di penjelasan presentasi ini saya hanya menjelaskan seperti itu saja.
silakan Anda pahami. Jika ada pertanyaan nanti bisa Anda tanyakan di kolom komentar. Seperti itu. Nah, demikian materi kita tentang sistem Brody kali ini. Semoga memberi tambahan wawasan untuk Anda mengenai kimia dasar, mengenai materi-materi kimia dasar ini. Kita bertemu lagi di pertemuan atau sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.